Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya baru bikin video terbaru ya teman-teman. Setelah sekian lama nggak bikin, kali ini saya akan bikin video tentang barang yang sudah lama saya jual ya di barbershop saya. Tapi ini talasenya nggak bisa teman-teman. Dan barangnya itu ini ya. Nah ini, tadak. Nah itu. Ini adalah barangnya, ya. Ini adalah sisir. Cuman sisir ini tidak umum digunakan ya teman-teman. Biasanya hanya ya jarang digunakan. Bahkan ini yang jual pun jarang ya. Adanya biasanya di minimarket besar atau ya di saya selama ke toko-toko atau minimarket yang ada di tempat saya ini jarang ada. Biasanya di online shop, saya belinya di online shop ini. Namun, apakah teman-teman tahu penggunaan yang sebenarnya tentang sisir ini? Nanti saya akan bahas. Apa dan bagaimana kegunaan sebenarnya tentang sisir ini ya. Nah ini teman-teman barangnya teman-teman. Ini adalah sisirnya ya. Ini murah. Kalau di tempat saya ini harganya 10.000. Kalau di tempat kalian pasti lebih murah lagi di tempat lainnya. Di sini saya akan bahas bagaimana cara penggunaan dan apa fungsi sebenarnya daripada sisir ini. Ini adalah sisir anti ketombe dan episiorasis ya. Jadi ketika kulit kepala kalian mengalami rontok, bahkan rambut kalian banyak ketombenya, bahkan tebal seperti koreng seperti itu yang sulit di atas itu teman-teman ya. Banyak yang mengalami hal tersebut, bahkan keluhan ya, pakai sampo apapun, pakai obat-obat herbal apapun itu tetap ada, pakai jeruk nipis apa segala macam tetap. Itu bukan masalah obat dan sampunya yang salah teman-teman, tapi cara dan metode penanganannya ya. Jadi saya sering edukasikan kepada pelanggan saya bahwa hal tersebut salah cara penggunaannya, bukan salah bahannya ya. Pertama, saya contohkan ibaratnya kulit kepala itu seperti pakaian. Rambut itu, kepala itu seperti pakaian. Kalau pakaian kotor dengan pakaian bau, kepala kotor dan kepala itu bau, itu berbeda penanganannya teman-teman ya. Kalau bau ya cukup dikucek-kucek mungkin ya, pakai keramas sampo sudah selesai. Tapi berbeda dengan kepala yang kotor, itu harus dijangkau bagian mana yang kotor, itulah yang harus dijangkau. Nah, untuk itulah ini adalah kegunaan sisir tersebut ya. Jadi harus disisir memang. Jadi ketika kalian biasanya di barbershop, ketika kalian ke barbershop biasanya dipakai, sering para barbershop itu pakai sisir sejenis ini. Itu bagaimana rasanya kalian? Kenapa kalian tidak mau menggunakan seperti ini di rumah? Jadi hal seperti itu. Ini sebenarnya maksimal ketika kalian ingin membersihkan ketombe atau masalah kulit kepala ya. Karena memang seperti itu teman-teman, harus dijangkau. Yang kotor itu harus bersih, dibersihkan, bukan dikucek ya. Kalau cuman pakai tangan teman-teman, itu hanya rambutnya saja atau bahkan bagian atasnya saja, sedangkan kulit kepalanya tetap, bahkan bisa jadi nambah numpuk itu ketombenya itu semakin banyak justru kalau tidak disikat atau tidak dibersihkan seperti itu. Jadi pertama kalian harus, rambut kalian itu harus tipiskan dahulu, kemudian kalian pakai sampo ketombe apapun sama teman-teman, tidak terkecuali selama sampo tersebut anti ketombe sifatnya sama seperti itu. Jadi yang pertama kalian ambil sampo itu, kemudian keramas. Setelah keramas, tahap kedua sama, ambil sampo lagi. Banyaknya samponya 1 sendok teman-teman, 1 sendok itu sampo. Kemudian sisir lagi perlahan-lahan selama 5 menit atau 10 menit sampai benar-benar ketombe itu terkelupas dari rambut kalian. Kemudian sisir perlahan-lahan ya teman-teman. Sisir ini saya sebenarnya harus contohkan, cuman saat ini tidak memungkinkan ya. Jadi cukup edukasi seperti ini aja, kalian pasti paham, di rumah bisa kalian lakukan ya. Yang kedua, kalian pakai setelah keramas, bilas, dan kalian pastikan pakai hair tonic. Saya contohkan hair tonic seperti ini.
hair tonicnya seperti ini maaf ya, ini mereknya sudah hilang karena sering saya lama pakai. Tapi kalian bisa pakai hair tonic apapun, jenis apapun, tapi saya sarankan pakai yang ini karena ini enak teman-teman, wangi sekali dan baunya itu khas teh kayaknya ya, tapi enak di kepala juga, seger dan hangat gitu ya. Hangat tapi di kepala itu seperti diobati seperti itu. Saya sering gunakan ini dan sebenarnya masalah itu tidak terlalu rumit ya ketika kita paham dan tahu cara bagaimana penanganannya seperti itu. Ini sudah seperti obat dan inilah kegunaan dari sisir ini sebenarnya. Jadi ketika kalian mengalami hal tersebut, coba dengan cara ini teman-temannya, nanti bisa kalian coba di rumah dan kalian nanti komen di bawah teman-temannya bagaimana tentang edukasi ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman ya, supaya semakin berkembang, dan see you next time video.